Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka ya. Sekarang kita lanjutkan lagi tutorial Java-nya. Ini masih bersama saya Fagiza Muglis. Oke, kita mulai saja ya. Oke, jadi sekarang kita udah di main.java ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang protected keyword nih ya. Nah, protected keyword apa? Nah, kita akan coba lihat ya. Jadi sekarang ini saya mau setup dulu ya di tutorial main.java-nya. Ini tutorial terus gini ya, terus kita bikin kan ini adalah public class main kayak gitu. Wow, buset, panjang banget ya. Kita bikin gini. Oke, terus kita bikin main di sini langsung keluar ya. Kita langsung aja dulu sysout dan kita tes ya. Oke, saya compile dulu, akan muncul di sini ya. Ini akan saya pindahin ke kanan. Oke. Udah, kita hilangkan saja. Nah, sekarang kita akan bikin kelasnya teman-teman semua. Karena kita sudah belajar tentang abstrak ya dan inheritance, sekarang kita mau bikin aja dulu di sini ya di src.com. Oke, kita bikin new foldernya adalah hero ya. Gini. Oke, kita bikin new folder di mana itu adalah package-nya ya. Kita bikin dulu base class-nya hero.java ini, gampang banget. Langsung muncul di situ ya. Kita bikin di sini langsung public abstract class hero ya. Nah, di mana di sini saya akan bikin dulu si protected-nya ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita belajar tentang public ya, sama dengan yang di atas ini nih, yang ini. Oke, kita juga udah belajar tentang private, kita udah belajar tentang final ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang protected. Oke, misalkan saya punya protected string name ini ya. Nah, si protected ini dia akan hanya bisa diakses oleh subclass-nya. Oke, atau child class-nya ya. Jadi saya akan bikin di sini mana bos? Gini, ini ya hanya bisa diakses oleh subclass dari hero ya. Oke, nanti kita coba lihat ya, kayak gimana maksudnya. Nah, ini sekarang kita bikin dulu si public hero-nya. Oke, kayak gini. Terus kita kasih di sini adalah string name kayak gitu ya konstrukturnya. Kita bikin gini terus this name sama dengan name ya. Name kayak gini aja ya. Oke. Nah, udah kayak gini. Sekarang kita masuk, bikin lagi di bawahnya. Kita bikin new file. Terus di sini adalah hero streng ya. Streng kayak gini .java misalkan ya. Nah, ini langsung aja kita extend ya. Extend dari hero ya. Kayak gitu. Berarti kan di sini kita harus punya konstruktornya public hero streng kayak gini dan ini adalah string name. Terus kita bikin di sini adalah super ya. Super name gitu ya. Kayak gini aja ya, gampang aja. Kita bikin dulu yang singkat. Di sini kita bikin, terus kita bikin di sini adalah hero streng ya. Kita punya hero 1, new hero streng ya, dan lain dan bukan adalah si Ucup. Oke, kayak gini ya. Udah, nah sekarang kita bikin di sini deh. Ini kita bikin public abstract ya, void display gini ya. Oke, kita bikin biar dia harus bikin di sini. Kita bikin ini adalah public void display kayak gini. Terus kita bikin di sini adalah sysout.println ya. Kita bikin aja gini. Jadi di sini misalkan ini adalah hero ya, kayak gitu. Oke. Nah, terus ini coba kita bikin hero 1 titik display ya. Apa yang terjadi teman-teman semua akan keluar di sini ya, hero. Udah. Nah, sekarang kita akan coba lihat pengaruh dari si ini ya, si protected. Nah, kalau misalkan sebelumnya di sini kalau misalkan dia private ya. Private gini. Nah, berarti kan kita harus bikin setter di sini ya. Kita bikin di sini ada getter. Nah, ada getter. Oke. Kita bikin getter gitu. Nah, kalau pakai protected karena teman-teman semua ini kalau misalkan protected kayak gini ya, dia itu bisa diakses oleh subclass-nya. Di sini subclass-nya siapa? Si hero streng ya. Si hero streng. Nah, di sini kita bisa bilang gini. Name, oke, kita bikin titik 2, terus kita tambahin plus di sini. Kita bisa akses dia teman-teman semua dengan this name ya. Oke, jadi this name bisa diakses oleh ya hero streng padahal dia ada di hero ya, dan ini ke protected kita bisa akses di subclass-nya. Nah, kalau misalkan kita udah kayak gitu, ini coba kita compile aja, akan keluar Ucup di sini. Oke. Nah, coba sekarang kita rubah di hero ini jadi private ya. Kalau private kayak gini, lihat langsung error di sini ya. Ini kalau misalkan kita compile juga dia akan error ya. Kenapa? Karena hero.name is not visible. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai protected di sini, bisa ya, nanti kita bisa akses oleh hero streng. Oke. Nah, terus pertanyaannya Bang ya, di main.java bisa kita ambil nggak Bang? Coba aja ya. Hero1.name kayak gini.
Atau gini, salah ya. Kita bikin sysout gitu ya, hero1.name kayak gini. Oke, kalau kita compile lihat ya. Hero name is not visible. Kenapa? Karena main ini itu tidak ya bukan subclass dari hero. Oke, paham ya? Paham. Nah, jadi itu ya, itu adalah yang bisa kita lakukan dengan protected. Oke. Nah, terus kalau gitu berarti oke di Bang. Kalau misalkan kita pakai protected, sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita pakai this name kayak gini, contohnya ya, misalkan protected nih, ya, string name kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngerubah nih atributnya, misalkan ya, ternyata kita mau bikin name-nya itu ada, misalkan ya, kita bikin level .2 name. Misal ya, kalau misalkan kita bikin gini, misalkan kita bikin public string gitu ya, terus kita bikin di sini adalah get name, misalkan kayak gini gitu ya. Nah, misalkan get name sekarang ya, kita mau bikin si get name-nya itu tuh jadi gini. Misalkan ya, kita punya level misalkan di sini ya. Kita punya di sini ada private, terus kita punya integer level misalkan ya. Gini, level. Terus kita punya di sini this level sama dengan 1 misalkan ya di awalnya. Nah, kita mau bikin, misalkan pengen bikinnya kayak gini. Kita bikin di sini adalah name. Oke, misalkan kita kasih. Nah, bentar, kita bikin strukturnya dulu ya. Misalkan str, kita bikin gini, string. Oke, str sama dengan misalkan kita punya di sini ada name, oke, terus titik 2 ya, terus kita tambah dengan di sini ada this name, oke, terus kita tambah lagi di sini misalkan gini aja ya, kita kasih di sini adalah this level. Misalkan kita pengen bikin rubah jadi kayak gini. Bentar, ini kenapa? Oh ya, return dulu ya. Kayak orang bingung ya, kayak gini. Nah, misalkan pengennya gini ya, jadi kita punya get name di sini gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan kita ada void display ya, terus kita pengen dia jadi get name di sininya gitu ya, misalkan this get name gitu ya, ini kita nggak bisa ngelakuinnya gitu ya, kalau misalkan kita udah ngerubah si protected ya. Nah, jadi masalahnya adalah kalau protected ini sebenarnya kalau di variabel ya atau di atribut nggak disarankan sebenarnya teman-teman semua. Kenapa? Karena kita jadi nggak bisa ngehapus ini gitu. Kita nggak bisa ngehapus gini gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita hapus, berarti nanti misalkan ada programmer lain ya, programmer lain yang pakai kelas hero yang sudah kita buat gitu. Nah, kalau udah pakai ini, saat dia pakai yang tadi ya, yang kayak gini, nah ini jadinya kekunci teman-teman semua yang ini nih, this name-nya kekunci ya di si hero-nya. Nah, tapi bagusnya ya protected bisa dipakai di mana? Ditaruh di sini teman-teman semua. Ya, kita bisa taruh di sini, protected. Misalkan atau kita mau bikin protected gitu ya. Terus kita bikin void set name. Nah, ini masih oke ya. Ini masih oke. Kenapa? Karena implementasi dari set name kita bisa override di hero strength gitu ya. Gitu teman-teman semua. Jadi ini masih oke ya kalau misalnya kita bikin set name di sini. Misalkan kita bikin this name sama dengan name gitu ya. Ini masih oke ya. Ini masih oke. Nah, kalau ini tidak disarankan ya. Oke, jadi itu teman-teman semua. Jadi kita bisa membuat protected ini untuk atribut dan juga untuk method ya. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita mau bikin misalkan ya, nambahin lagi, misalkan kita mau override si set name-nya, bisa ya, kita bikin void set name gitu, terus kita punya string name gini, ya, terus kita punya gini kan ya, super, gini, ya, titik, set name gitu ya. Nah, bisa kayak gini teman-teman semua, dot set name. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa melakukan itu teman-teman semua. Kita coba ya, hero1.setName. Misalnya kita rubah dia menjadi si Yotong. Oke. Bahasa Inggris ya, Yotong. Oke, bukan Otong ya. Iya nggak sih kalau bahasa Inggris Otong dipanggilnya apa? Yotong kan? Yotong. Oke, ya ini kita display. Kalau ucupan di YouTube. Oke, nah ini ya sekarang jadi Yotong. Oke, dari YouTube menjadi Yotong. Oke, bisa kayak gitu ya. Oke, teman-teman semua, jadi itu adalah protected keyword. Nah, habis dari sini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik ya. Jadi ini kalau misalkan saya coba lihat, kita bikin coba ya. Jadi kita akan selanjutnya akan belajar apa? Itu adalah kita akan belajar tentang ini ya, tentang objek sang superclass. Nah, jadi nanti kita akan belajar sebenarnya ada satu kelas ya, abstrak yang memang sudah ada di Java ya, dari pertama kali dia didesain gitu. Namanya adalah objek ya. Nanti kita akan coba lihat
Ya, objek sebagai superclass dari semua kelas yang ada di Java. Oke, jadi teman-teman semua, kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang objek sebagai superclass. Oke, teman-teman semua, jadi see you in the next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Bye.